Tetapi sewaktu aku kecil, aku dibesarkan di sebuah desa kecil saat aku masih menjadi seorang anak-anak. Ada sebuah gunung di belakang desa itu, dan orang mengklaim bahwa tempat itu tempat yang terkutuk. Suatu hari, aku dilarang oleh orang tua dan kakek nenekku. Seperti ini katanya, "Kamu tidak boleh pergi ke sana." Mereka selalu memberitahu hal tersebut. Tentu saja, aku tidak akan ke sana. Jika aku mendaki gunung itu, maka tampaknya sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Misalnya, aku akan tersesat. Itu adalah tempat hantu di Jepang yang terkenal, terutama di desa kami, dan tidak ada yang berani pergi ke sana. Tapi ada satu orang yang melakukannya, seorang disebut sebagai musafir. Aku pikir desas-desus tentang gunung hanya diketahui di desa kami. Kami tidak memiliki toko souvenir, dan jika ingin jujur, semua orang malah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang ingin melakukan perjalanan ke desa kami. Mereka bahkan curiga bagaimana musafir itu sampai di gunung. Namun musafir ini berhasil menaikinya dan kembali turun tanpa ada hal buruk yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ada kuil yang ditinggalkan di atas gunung bersama dengan banyak hal lainnya yang membuatku berpikir dia memang benar-benar pergi ke sana. Suatu hari aku di sekolah, salah satu temanku mulai berbicara tentang kuil di gunung. Dia curiga dan bertanya-tanya, mengapa gunung dekat kuil di atas itu bisa terkutuk. Mendengar dia mengatakan dengan lantang, aku pun bertanya-tanya hal yang sama. Itu memang aneh. Kami memutuskan untuk pergi memeriksa gunung itu bersama. Aku tidak berpikir bahwa aku akan ketakutan saat itu, karena buktinya ada musafir yang naik sendirian dan kembali dengan selamat. Kisah kutukan ini pasti tidak lebih dari sekedar tahayul. Jadi hari itu setelah pulang sekolah, kami memutuskan untuk pergi naik ke gunung. Aku membawa semprotan serangga, senter, dan beberapa makanan ringan. Temanku datang ke rumah terlebih dahulu, dan kemudian kami berangkat bersama. Tentu saja, kami tidak mengatakan apapun kepada orang tua kami. Tanpa sepengetahuan mereka, kami pun berangkat. Pada akhirnya, kami berhasil mendaki gunung tanpa ada sesuatu hal aneh terjadi. Mungkin karena kami terlalu bersemangat. Saat itu adalah sepulang sekolah dan matahari terbenam dari kejauhan mulai terlihat. Saat kami bertanya-tanya apakah kami mungkin punya waktu untuk duduk dan makan makanan ringan yang kami bawa, kami tiba dengan selamat di kuil tersebut. Tapi sesampainya di sana, kami mulai menyesalinya. Aku bisa merasakan seseorang melihat kami dari dalam kuil. Kami pun terdiam membeku. Rasanya seperti ada orang memperhatikan gerak-gerik kami, tapi sulit untuk mengatakan dengan pasti. Aku menanyakan kepada temanku, "Hei, apakah kamu merasakannya?" Perasaanku mulai tidak enak. Wajah temanku pun ikut menegang. Aku ingin lari, tetapi ketika aku mencoba berbalik, tubuhku menolak untuk bergerak. Saking takutnya, aku berpikir, sial, pikirku begitu. Kami dikutuk dan akan mati. Itulah yang kupikirkan saat itu. Aku tidak bisa bergerak karena ketakutan dan kepalaku terasa berputar. Kemudian, sesuatu dari kejauhan berdentum dengan keras. Itu seperti suara palu yang jatuh ke tanah. Kelumpuhan
yang mencekam kami pecah dan kami berdua berbalik dan lari secepat mungkin dari kuil itu. Kami tersandung banyak pohon saat kami berlari. Tetapi kami tidak jatuh, hanya tersandung kecil saja. Jika itu terjadi, kami takut hidup kami akan berakhir. Kemudian aku menyadari sesuatu. Langit yang sampai saat itu cerah samar-samar sekarang sudah diselimuti oleh kegelapan. Saat rasa takutku bertambah, aku melihat sesuatu hal yang aneh. Sesuatu hal yang mengejar kami dari belakang. Hei, teman, apakah kamu merasakannya? Tidak mengejar. Itu menyusul kami. Rerumbutan dari belakang berdesir dan sangat jelas terlihat sosok di sana sedang mendekati kami. Begitu dia menangkap kami akan mati. Pikirnya begitu. Aku tahu itu. Aku segera menoleh ke belakang. Itu adalah monyet hitam misterius yang menjijikan. Matanya merah. Mati, aku mati. Pikirku seperti itu. Dan entah bagaimana kami berhasil keluar dari gunung itu. Monyet hitam itu berhenti mengejar kami. Aku dan temanku menghela nafas yang panjang. Dengan kaki yang bergemetar, kami kembali pulang ke rumah. Malam itu semua orang di rumah entah kenapa suram. Rasanya begitu, terutama nenekku yang mengumandangkan sesuatu. Sepertinya ia sedang berdoa, mungkin. Apakah dia tahu? Apakah kami ketahuan? Aku khawatir. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Telepon berdering. Setelah makan malam, aku masih merasakan takut tentang gunung itu. Sehingga aku memilih terus berada di sisi ibuku. Jadi aku bisa mendengarnya di telepon. Aku mendengarkan dengan terkejut. Itu adalah ibu temanku. Teman yang bersamaku menaiki gunung. Dia belum tiba di rumah. Dan dia ingin tahu apakah dia ada di rumah kami. Itu tidak masuk akal, pikirku seperti itu. Aku memegang tangannya sesaat. Kami berlari menuruni gunung. Dan sekarang dia tidak tahu ada di mana. Itu hanya bisa berarti satu hal. Gunung telah membawanya pergi. Tepat dari sisiku. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Ibuku bertanya, apakah aku tahu sesuatu? Dan aku menjawab tidak. Benar-benar sebuah kebohongan besar dalam hidupku. Dia menutup teleponnya. Rupanya ibu temanku menangis tak tertahan. Dan ada rasa bersalah mulai menyelimuti aku. Seperti awan gelap yang menyelimuti tubuhku. Ketika aku kembali ke ruang tamu, nenekku memelototi diriku. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Apakah kamu pergi ke gunung?" tanya nenekku. Untuk beberapa alasan, aku mengangguk. Itulah satu-satunya hal yang aku rasa tidak bisa kulakukan. Kemudian dia melompat ke arahku dengan kecepatan yang tidak pernah aku duga dari seorang wanita tua. "Kenapa kamu naik ke sana? Itu terkutuk. Kamu telah dirasuki. Itu akan segera datang untukmu." Itu datang untukku. Apa yang dia maksud? Adalah monyet itu? Aku bisa gila karena ketakutan. Tanya nenekku juga. Temanmu juga pergi kan? Dialah yang diambil, bukan kau. Aku langsung pingsan.
mendengar kabar kalau temanku yang gantian menjadi korban berikutnya dari gunung tersebut. Semua yang ada di depanku langsung menjadi gelap. Kembali ke masa sekarang, aku bersyukur tidak ada yang aneh terjadi padaku sejak kejadian itu. Tetapi yang bisa kulakukan hanya bisa meminta maaf padanya. Masalah gunung terkutuk itu ada hubungannya dengan desa kami. Katanya penduduk desa di sini dulu adalah kanibal. Sekarang dianggap mitos. Tapi kenyataannya bukan gunung yang terkutuk dari awalnya, tapi penduduk desanya yang terkutuk. Dan aku termasuk di dalamnya. Darah para kanibal itu masih mengalir di desa kami. Dan kuil suci di gunung membencinya. Nenekku bilang, meskipun kuil terlihat kosong dan ditinggalkan, energi itu masihlah terlihat kuat dan masih bisa dirasakan dengan kuat. Kalau orang yang dikutuk, layaknya kita naik ke sana, sesuatu buruk bakal terjadi. Itu sebabnya tidak ada yang terjadi sama musafir itu, tetapi temanku menjadi korban karena gantinya. Jadi pada akhirnya gunung yang dikutuk dari awal dan mungkin monyet hitam itu adalah roh gunung yang mendiam di sana. Tidak ada keinginan buat balik ke desa buat tahun baru atau obon. Aku pikir kalau aku balik lagi ke desa itu, pasti aku menjadi korban berikutnya dan aku akan mati sama seperti temanku saat itu.